Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh, Mas Ihsan. Masya Allah, merdeka bang, merdeka. Merdeka, Apa takbir. sudah merdeka gitu bang sekarang ini bang? Hah? Eh, Bagaimana sebagian orang merdeka di istana berjoget-joget. Oh begitu, Eh, Masya ya, Allah. sebagian di Hmm, ujung hmm, Indonesia, paling hmm, paling paling timur, paling utara, paling selatan, Masya ada Allah. yang tidak makan, Hmm, ada hmm, yang tidak dapat air, kesusahan hmm, air, hmm, tidak ada dapat gas, tidak hmm. macam-macam lah, tidak dapat. Oh Ah, kisah. itulah apa Iya, ya 78 memang. tahun. Lah 78 tahun ini. Ada orang bilang ini ada banyak perlombaan nih kemarin tuh. Ada lomba apa tuh? Lomba istilahnya lomba tahan makan dan macam-macam kisah lomba ya. Bang Abdullah Yamo, hari ini apa yang bisa kita angkat ya Bang Dullah? Ini ada cerita gaji Amtenar yang lagi naik, lantas ada kisah kesederhanaan yang nampaknya kurang menjadi contoh buat pendiri pelaksana negara sekarang. Mobil mewah di gedung DPR kemarin, Masya Allah. Juga pilihan-pilihan hidup yang luar biasa. Belum lagi masalah pidato Jokowi kemarin. Apa yang Bang Abdullah bisa komentari dan dari pidato-pidato yang nampaknya banyak sekali sudut-sudut yang bisa dilihat selain kenangan tentang Indonesia, hubungan dengan Muhammad Nasir dan juga Jepang, tentang Hamadasan. Saya tadi cari buku tentang Cendramata Perjuangan. Emang kalau buku ini dipinjemin orang nih susah baliknya gitu bang. Mungkin mungkin itu yang bisa saya sampaikan di antara clue-clue yang bisa diangkat pagi hari ini. Silakan Bang Abdullah ya Hamahwa. Eh, para pendengar Radio Rasyid insyaallah yang dirahmati Allah Taala pada Jumat berkah pagi ini. Yang pertama, saya hari ini tepat 76 tahun umur saya. Sama. Karena selamat saya ulang lahir tahun. 18 Agustus. Selamat tahun. Saya lahir 18 18 Agustus. Ya. Saya 4 tahun jadi pejabat negara ketika menjadi wakil ketua KPKPN. Tidak pernah hadir dalam pengibaran bendera merah putih setiap tanggal 17 Agustus. Padahal sebagai pejabat negara saya selalu mendapat undangan. Begitu juga 8 tahun di KPK. Ada pejabat yang tegur saya, kenapa Pak Bula tidak pernah hadir di istana untuk mengikuti upacara peringatan bendera merah putih. Saya bilang saya tidak mau jadi orang munafik. Loh kenapa? Sebab saya kalau setiap menyanyikan lagu Indonesia Raya, mesti air mata saya keluar. Kenapa? Karena saya membayangkan bagaimana di paling barat Teguh Umar dan paling timur Patimura. Itu korban nyawa. Bukan hanya harta, bukan hanya waktu, tapi nyawa mereka dikorbankan. Lantas kemudian kita hadir di dalam upacara merah putih 17 Agustus istana. Tapi kemudian kita berpesta pora, KKN, kemudian korupsi, kemudian munafik dan seterusnya. Jadi saya tidak mau jadi orang munafik, tidak mau menghadiri acara di istana itu. Terus ada yang tanya, apakah Pak Bula alergi kepada istana? Oh tidak, saya tidak alergi istana. Saya pertama kali datang ke istana itu tahun 71. Bersalaman dengan Soeharto di Binagraha di istana, samping istana. Waktu itu saya mengikuti kursus pendidikan pers IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia seluruh Indonesia, dan di Indonesia Timur saya 3 orang datang. Dan itulah pertama kali saya datang ke istana dan bersalaman dengan Soeharto di istana. Yang kedua saya masuk, dilantik sebagai wakil ketua KPKPN oleh Presiden Gus Dur. Sudah itu kemudian acara-acara SBY jadi presiden, ada acara pelantikan pejabat, itu saya datang menghadiri acara-acara seperti itu. Tapi saya memang tidak mau hadir pada acara 17 Agustus karena saya anggap itu sifat yang munafik. Apalagi misalnya upacara penurunan bendera pada jam 18. Itu waktu sholat maghrib.
para pejabat-pejabat itu bagaimana melakukan suatu kegiatan presisi pada waktu maghrib. Jadi saya tidak mau jadi orang munafik. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan tentang acara 17 Agustus. Apalagi kemudian di medsos kemudian berseliuran video tentang putri yang menyanyi, kemudian semua orang berjoget-joget ria seperti itu. Ini gimana pejabat mereka ini, hati nurani mereka berjoget ria sementara sekian juta orang yang kelaparan, miskin. Ada orang jalan sampai berkilo-kilo untuk ambil air minum karena tidak ada air, hujan tidak turun dan seterusnya. Yang kedua, saya juga hampir tidak pernah mengikuti pidato presiden setiap 16 Agustus di istana, mulai dari SBY, mulai dari reformasi sampai sekarang. Tapi kemarin saya paksakan untuk mengikuti tanggal 16 Agustus. Ya, kenapa? Karena saya pikir bahwa ini adalah kesempatan terakhir dari Jokowi untuk pidato di depan MPR, DPR, DPD. Sehingga saya mau tahu yang dia mau katakan. Lantas kemudian saya ikuti pidato Ketua MPR. Waktu pidato Ketua MPR itu saya sedih, Mas Ihsan. Kenapa saya sedih? Karena Ketua MPR itu merangkap jadi jubir istana. Jadi seluruh pidato Ketua MPR itu memberi pujian, mendukung, menyokong kegiatan presiden. Jadi MPR itu berubah fungsi, bukan sebagai pengontrol, bukan sebagai pengawal, bukan sebagai pengoreksi, tapi sebagai jubir. Sehingga saya biasa katakan istana presiden itu berpindah dari di istana berpindah ke Senayan. Jadi berkantor di sana. Sebab kalau zaman Orde Baru itu saya paham ada namanya 4D, anggota DPR pada Orde Baru itu 4D. Datang, duduk, diam, duit, 4D. Nah, kalau sekarang harus ditambah lagi satu, yaitu jubir. Jadi kalau ejaan lama, jadi 5D. Jadi datang, duduk, diam, duit, jubir. Nah, ini satu persoalan yang sangat serius. Tapi kemudian belum selesai pidato Ketua MPR itu datang tamu-tamu alumni, para doktor, yang ada yang dosen, ada yang pejabat itu, sehingga hanya kemudian saya tidak ikuti acara seterusnya. Nah, dari ada belasan teman doktor kemarin itu di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, karena saya alumni doktor UNJ, itu membicarakan berbagai macam persoalan. Di antaranya ada juga pejabat, dosen, dan seterusnya. Itu semua mengeluh. Dan akhirnya kemudian kata sepakat, bagaimana apabila 2004? Saya katakan, tidak ada yang abadi di dunia, kecuali perubahan. Dan itulah sendiri yang abadi. Oleh karena itu, maka harus kita berubah. Jadi dari orde lama, orde baru, orde reformasi, orde perubahan. Seperti itu. Dan saya menyangka bahwa di antara hari kemarin di rumah saya itu ada pejabat, tapi kemudian mendukung. Jadi harus berubah. Nah, ini catatan saya kepada peristiwa 78 tahun ini, di mana kemudian saya baca di medsos tentang pidato Jokowi yang kemudian banyak mengeluh, banyak bergembira, banyak berprestasi dan semacamnya. Tapi kemudian saya katakan kepada teman dalam diskusi, lah kalau begitu, kenapa harus buat kereta api Jakarta cepat, Jakarta Bandung, yang kemudian dari 50 tahun menjadi 75 tahun konsesinya, dan kemudian harganya itu luar biasa. Kemudian IKN yang sekian ribu triliun, sementara kita utang luar negeri luar biasa, rakyat
mengalami bermacam krisis, kenapa harus IKN dibangun seperti itu? Lantas kemudian dianggap bahwa nanti 17 Agustus tahun depan itu upacara 17 Agustus dilakukan di Kalimantan Timur seperti itu. Nah, problemnya adalah bahwa Bang Dula bisa bergeser sedikit, Bang yang Dula. memindahkan ibu kota. Maaf, teleponnya bisa bergeser sedikit karena putus-putus, Bang. Silakan, Bang. Iya. Oke. Ya. Bisa sekarang? Bisa sekarang bisa. Ya, silakan, Bang. Jadi beberapa negara memindahkan ibu kota. Tapi harus diingat, misalnya Malaysia, Australia, Amerika, contoh yang paling populer. Itu pindah ibu kota itu di dataran yang sama, negara daratan. Australia negara daratan. Malaysia kecuali Sabah Sarawak itu negara daratan. Amerika dari Washington ke York, York ke Washington itu juga negara daratan. Jadi bisa dihubungi melalui jalan darat, apakah kereta api, apakah mobil dan seterusnya. Tentu saja bisa pesawat. Tapi Indonesia dari Jawa Kalimantan itu harus lewat Kalimantan, ya itu harus lewat laut atau pesawat terbang. Nah, sehingga itu jadi problem. Lantas bagaimana kemudian sekian ribu PNS itu harus pindah ke sana? Lantas bagaimana tentang keluarganya, bagaimana serah perasaan? Saya berikan contoh misalnya Kuala Lumpur dengan Putrajaya. Kuala Lumpur Putrajaya itu setengah jam saja dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, setengah jam. Sudah itu kemudian sudah disiapkan di sana perumahan-perumahan bagi ASN. Sehingga dengan cara begitu maka Kuala Lumpur 50% menjadi agak longgar. Kemacetan teratasi 50%. Jadi ada yang tinggal di Kuala Lumpur, ada yang tinggal dekat Putrajaya, sehingga meringankan beban pemerintahan dan juga kegiatan jalan seterusnya. Kalau Indonesia ke sana gimana sebetulnya? Nah, jadi ini catatan saya kepada 78 tahun merdeka, sehingga demikian harus menjadi pelajaran bagi DPR untuk menentukan apakah tetap harus dipindah ibu kota atau tidak. Itu tentang 17 Agustus hari ini. Yang kedua, Mas Ihsan tadi soal apa tadi? Pak Nasir dengan cerita di bulan Agustus ini yang menjadi sebuah literasi yang menghilang karena kan banyak yang menghilang. Misalnya ceramah proklamasi itu direkam tahun 51 dan cerita tentang Pak Nasir di dalam tahanan ini sebuah literasi yang mungkin Bang Dula bisa mengingatkan pendengar kita lagi hubungannya dengan keadaan di Jepang. Silakan, Bang. Jadi pertama dalam artikel yang ditulis oleh Saudara Agus Maksum, saya kenal beliau, Pak Jawa Timur, itu beberapa data yang terjadi semacam confuse begitu. Misalnya disebut Nakashima sebagai utusan khusus dari Jepang. Permente. Nah, yang saya tahu itu adalah bukan Nakashima tapi Nakajima. Nakajima itu utusan khusus dari Jepang dan saya dua kali bertemu dengan beliau. Karena kenapa beliau bertemu dengan saya? Karena waktu itu saya ketua umum PBHMI dan kemudian saya ikut ditahan, dipenjarakan hampir 2 tahun karena ikut unjuk rasa melawan kunjungan Perdana Menteri Tanaka Jepang waktu itu yang memaksakan Jepang. Sehingga dengan begitu maka beliau ketemu saya 2 kali saya ketemu dengan Nakajima cerita itu. Tapi seingat saya beliau tidak pernah menyinggung soal Pak Nasir mengirim surat untuk kemudian Arab Saudi membantu Jepang. Yang beliau cerita kepada saya Nakajima itu adalah bahwa ketika Pak Nasir keluar dari penjara tahun 65, terus kemudian mengirim surat ke Fukuda. Fukuda waktu itu adalah Menteri Keuangan Jepang. Jadi Pak Nasir dengan Fukuda ini waktu itu teman lama, sahabat lama, meminta agar supaya pemerintah Jepang bantu pemerintah Indonesia karena Indonesia waktu itu setelah dari Orde Lama ke Orde Baru inflasi itu 600% lebih, 600% lebih inflasi.
dan ekonominya sangat parah. Atas dasar surat Fukuda yang Menteri Keuangan waktu itu, maka Fukuda bicarakan dengan para negara-negara maju yaitu Eropa dan Amerika, sehingga terbentuklah yang disebut dengan IGGI. Jadi negara Indonesia memberikan 5 tahun yang dibuat per 5 tahun yang kita kenal dengan pelita seperti itu. Itu sehingga dengan begitu maka ketika Pak Nasir meninggal, maka kemudian Fukuda waktu itu Perdana Menteri kemudian mengirim surat bahwa berita meninggalnya Muhammad Nasir seperti lebih dahsyat daripada bom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, jadi itu kesalahan daripada Saudara Ali Maksum. Dia katakan bahwa bom jatuh di Tokyo, padahal bom tidak jatuh di Tokyo, bom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki seperti itu. Kedua, saya dapatkan kisah dari seorang Sumatera Barat yang sudah pindah ke Malaysia, dan ketika bertemu dengan saya, dia tahu bahwa saya orang Dewan Daud, berceritakan bagaimana Pak Nasir mengirim memo kecil di atas kotak korek api kepada Tengku Abdul Rahman untuk menerima utusan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penjajakan perdamaian ketika ada di Ukora. Jadi Soekarno dulu kemudian mengumumkan di Ukora yaitu merebut Malaysia. Sehingga kemudian ternyata banyak tentara-tentara Indonesia termasuk dari Kopassus yang tenggelam di rawa-rawa di sepanjang pesisir Malaysia itu karena rawa-rawa itu, dan itu banyak yang meninggal seperti itu. Sehingga akhirnya kemudian pemerintah sadar dan kemudian mau mengajukan perdamaian. Nah, Tengku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Malaysia waktu itu menolak utusan dari Indonesia yaitu Ali Murtopo dengan Medi Murdani, dengan salah satu dari orang Maluku dari Pulau Banda. Saya sudah lupa namanya seperti itu. Nah akhirnya kemudian orang Sumatera Barat ini pulang kampung, dia tahu bahwa Pak Nasir ditahan, kemudian beliau singgah di Pak Nasir di tahanan, minta agar supaya kasih memo kepada Tengku Abdul Rahman agar supaya Tengku Abdul Rahman mau terima utusan dari pemerintah Indonesia untuk penjajakan perdamaian. Nah, karena itu di dalam sel tidak ada kertas apa macam. Nah, nama orang ini orang Sumatera Barat yang di Malaysia namanya Pak Kasman. Pak Kasman itu perokok, saya tahu betul-betul perokok. Saya berapa kali jumpa di Malaysia. Dikeluarkan kotak mancis itu, kotak yang dari kertas itu, kotak itu. Kemudian kasih pena, terus kemudian Pak Nasir tulis di situ saja di kotak itu, Tengku tolong terima utusan dari Indonesia untuk membicarakan tentang proses perdamaian. Nah, sampai di Malaysia, kemudian Pak Kasman ketemu dengan orang dekat dari Tengku Abdul Rahman, kemudian sampai pesan itu kepada Tengku Abdul Rahman, dan kemudian ketika datang utusan dari pemerintah Indonesia, Tengku Abdul Rahman menerima, dan sudah itu kemudian terjadilah perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Malaysia. Itu adalah andil dari Pak Nasir untuk persoalan hubungan Indonesia dan Malaysia. Itu saya saksi ya, yang masih hidup yang mengetahui cerita itu. Tapi kalau misalnya yang soal Jepang di blokade minyak itu bukan Amerika, tapi itu adalah Arab Saudi langsung. Jadi Arab Saudi yang mengembargo Jepang karena Jepang mendukung Israel ketika invasi ke Palestina. Maka kemudian Arab Saudi kemudian mengembargo minyak daripada Jepang itu. Jadi itu koreksi kepada artikel itu bahwa bukan embargo Amerika tapi embargo dari Arab Saudi sendiri. Karena Jepang mendukung Israel seperti itu. Sehingga kemudian prosesnya kemudian cair. Yang ketiga, ketika Ibrahim tokoh mahasiswa pada waktu tahun 70-an demonstrasi dan ditahan oleh Perdana Menteri Mahathir, maka kemudian Pak Nasir kirim surat kepada Mahathir agar supaya dibebaskan Ibrahim. Nah, karena Mahathir tahu bahwa Pak Nasir punya peranan besar dalam perdamaian Indonesia-Malaysia, maka kemudian memo Pak Nasir itu membuat Ibrahim dibebaskan
dari penjara tahanan, dan kemudian Mahathir Anu Ibrahim punya tokoh, punya masa depan, maka direkrutlah menjadi menteri di kabinet Mahathir, sampai sejarahnya sekarang itu kemudian Anu Ibrahim bisa muncul sebagai perdana menteri sekarang seperti itu. Panjang kisahnya ya, luar biasa. Seorang bangsa, seorang tokoh yang bisa merubah, berpengaruh terhadap negara-negara lain. Masya Allah. Ada mesti ditambahkan Bang Dullah atau kita silakan Bang. Satu terakhir tentang Penasir itu adalah peristiwa 10 November 1945. Kita tahu bagaimana sampai di dunia ini ada jenderal yang halo, putus mati Bang. 10 November seperti itu. Ulangi Bang, agak terputus tadi. Oke. Ya. Ya, di dunia ini, baik Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, tidak ada jenderal yang mati dalam peperangan, pertempuran. Tapi di Indonesia, itu Jenderal Murebay yang meninggal oleh perlawanan oleh tentara-tentara atau sukarelawan dari Jawa Timur seperti itu. Nah, orang mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena fatwa jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Majelis Syuro NU waktu itu. Dan itu dianggap bahwa Soekarno yang meminta seperti itu. Padahal sejarah membuktikan bahwa Ruslan Abdul Ghani, orang Jawa Timur, dalam pertemuan orang-orang Arek Surabaya di Jakarta mengatakan begini, siapa yang tahu, siapa yang mengusulkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari agar supaya keluarkan fatwa jihad? Sebagian mengatakan itu Soekarno, atau sekali tidak. Yang mengusulkan itu adalah Muhammad Nasir. Jadi Muhammad Nasir waktu itu ada sekretaris Menteri Penerangan. Maaf, beliau adalah Menteri Penerangan. Dan Ghani ini adalah sekretaris Menteri Penerangan yang karena orang Jawa Timur, maka sama-sama dekat dengan Maka Pak Nasir minta kepada Ruslan Abdul Ghani, sampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, keluarkan fatwa jihad. Serangan sekutu setelah kemudian Belanda seperti itu. Nah, itulah maka keluarlah fatwa jihad dari Hasyim Asy'ari yang intinya antara lain bahwa melawan orang-orang kafir itu adalah wajib bagi setiap muslim, jika meninggal statusnya adalah mati syahid seperti itu. Maka kemudian Bung Tomo datang kepada Kiai Hasyim Asy'ari minta izin untuk diumumkan melalui radio dengan fatwa itu. Maka kemudian yang dimulai oleh Bung Otomo itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Itulah yang menggelorakan semua umat Islam, khususnya pemuda-pemuda di Surabaya, Jawa Timur, sampai Jawa Tengah. Datang ke sana, sampai tanggal 10 November itulah kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Itulah sekelumit sejarah tentang peranan Pak Nasir terhadap bangsa Indonesia. Itu. Terakhir Bang Dullah, ini hikmah di hari Jumat ini. Ada sebuah tulisan Bung Hatta ini, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Nah, ini bagaimana Bang Dullah di tengah bangsa yang mayoritas umat Islam, kejujuran menjadi barang yang sangat berharga, ditambah lagi kesederhanaan para pemimpin yang tidak menjadi contoh ini. Bagaimana Bang Dullah bisa mengingatkan pendengar radio Silaturahim tentang moto-moto orang zaman dulu? Silakan Bang. Ya, dalam buku saya Integritas titik 2, menyemai kejujuran menuai kesuksesan dan kebahagiaan. Saya kira Mas Ihsan sudah baca buku saya itu ya. Sudah baca. Ada di tangan saya nih bukunya. Di situ ya. Di situ saya kutip tentang bagaimana perilaku Bung Hatta. Bung Hatta jadi wakil presiden, bermimpi mau punya sepatu merek Belly. Merek Belly sepatu Belly seperti betul. Ya. Tulisannya Sepatu merah. Belly. Ya. Sampai meninggal. Tidak kesampaian beli sepatu Belly itu. Bayangkan sepatu Belly yang itu beliau wakil presiden. Itu tidak bisa tidak terbeli. Karena apa? Ya, gaji yang ada seadanya untuk keperluan hidup, dan seterusnya.
Sehingga dengan demikian maka hidup sederhana itu luar biasa. Oleh karena itu maka ketika beliau meninggal, saya beritahu istri saya, harus kita berangkat menghadapi mengantarkan almarhum dikubur di tanah kusir. Bayangkan wakil presiden tidak dikuburkan pahlawan, tapi dikuburkan di tanah kusir bersama-sama rakyat. Katanya waktu di kubur Bung Hatta itu, kenapa Bung Hatta tidak dikuburkan di di istana Taman Kalibata, Taman Pahlawan Kalibata? Saya bilang mungkin karena di Kalibata itu ada koruptor, ada penjahat, ada apa segala macam, jadi tidak mau bersama-sama dengan koruptor. Jadi beliau memilih di tanah kusir. Itu juga yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lain, katakanlah Pak Nasir, Pak Saab, yang lain itu tidak mau dikuburkan di Taman Pahlawan. Padahal Pak Nasir dan Pak Saab itu adalah pahlawan nasional dan tidak mau atau di di Jakarta, seperti itu. Itu kesederhanaan Bung Hatta yang luar biasa, sehingga sebagai catatan terakhir buat para pendengar, beliau mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden karena beliau tidak setuju dengan pendapat Bung Karno untuk melakukan politik sebagai panglima, sedangkan Bung Hatta menginginkan pendidikan sebagai panglima dalam pembangunan nasional. Maka akhirnya pisah kongsi politik Soekarno ketika boleh SPKI dan sekarang. Dan andai kata waktu itu ide Bung Hatta diikuti, pendidikan sebagai protes pembangunan nasional, hari ini kita sudah menjadi negara yang makmur, negara yang adil, negara yang sejahtera seperti yang lain. Saya kira itu Mas Ihsan. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Dullah. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-76 kalau tidak salah sekarang ya Bang Dullah ya. Baik. Insya Allah panjang umur, keberkahan dan selalu manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.